Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tegar Penemuan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman mobile atau Android. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan Recycle View dan Card View. Oke, nanti gambarannya seperti ini teman-teman udahnya. Jadi kita akan membuat sebuah card yang isinya tuh ada banyak ya, yang akan disimpan di Recycle View. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, untuk dokumentasinya silahkan teman-teman baca di developer.android.com ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pembuatannya. Saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Android Studio. Di sini saya menggunakan versi 4.1.3. Langsung saja kita create new project. Kita pilih empty activity, kita pilih next. Di sini teman-teman bisa ganti namanya, semisal recycle view dan card view. Terserah teman-teman mau kasih nama apa, tapi saya akan kasih nama ini. Dan silakan teman-teman save lokasi sesuai project teman-teman ya, akan di mana. Di sini saya menggunakan bahasa Java dan SDK-nya saya menggunakan API 21 atau Lollipop. Dan di sini penggunanya 94,1%. Jadi banyak juga ya. Jika sudah kita pilih finish. Di sini kita tunggu prosesnya, proses building Gradle-nya. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat sebuah activity ya. Di sini kita akan tambahkan recycle view. Jadi teman-teman bisa search saja ya di sini. Di bagian activity main, kemudian di bagian design, teman-teman bisa ketikkan saja recycle view, kemudian bisa drag and drop ke sini ya. Kemudian lepas. Nah, nanti di bagian split ini, di sini kan ada dua ya. Ada text view dan recycle view. Teman-teman bisa hapus yang text view ini. Nah, kemudian di bagian sini tinggal diganti. Di sini kita akan gunakan linear layout saja. Biarkan, oh di sini belum keganti ya. Linear layout. Dan jangan lupa kalau menggunakan linear layout wajib menggunakan orientasi. Di sini kita gunakan vertikal. Di sini saya akan berikan padding ya. Paddingnya adalah 8 dp. Dan setelah itu di sini recycle view-nya butuh ID ya. Kita kasih ID apa ya? Recycle view aja deh. Recycle view. Nah, setelah ini sudah cukup sih sebenarnya. Namun kita bisa ganti di sini, kasih background dan lain sebagainya. Di sini saya akan hapus untuk ininya ya. Jadi cuman di recycle view-nya cuman ada ID, layout. Kita kasih background aja deh, biar apa ya? Kelihatan gitu ya. Agak abu-abu, FB seperti ini. Kemudian nanti kita kasih list item biar tampil si card view-nya. Nah, di sini jika teman-teman ada problem ya di bagian recycle view ini, di sini biasanya ada tombol download ya, teman-teman download. Nanti kalau sudah terdownload dia akan hilang logonya. Seperti ini tinggal masukkan saja. Oke, untuk activity main seperti ini ya. Kemudian kita akan buat list itemnya. Jadi recycle view ini adalah menginputkan layout ke dalam layout seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita masuk ke res, kemudian di layout, kemudian di sini kita klik kanan, new, dan layout resource file. Di sini teman-teman bisa ketikkan saja list item. Jadi ini adalah isi dari recycle view-nya atau card view yang ini. Nah, untuk layout card view yang ini ya. Oke, kita masuk lagi. Di sini list item namanya ya. Dan untuk root elemennya kita ganti di sini menjadi card view. Nah, jika teman-teman card view-nya belum ada, teman-teman bisa download juga ya, kayak tadi ya. Biasanya di sini ada sih card view. Teman-teman tinggal download. Oke, kita kembali lagi di bagian list item ya. Di bagian sini
saya pilih yang split ya, biar sini kelihatan gambarnya dan di sini kodenya. Nah, di sini saya akan rapikan dulu. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah, kita akan ganti ya. Di sini kan sudah berbentuk kart ya. Kartunya kita harus ganti tingginya menjadi wrap sehingga mengikuti ukuran kontennya. Kalau misal match berarti mengikuti parent-nya. Seperti itu. Nah, di sini datanya memang belum muncul ya. Kita akan isi dulu. Di sini kita akan membuat sebuah linear layout, di mana linear layout-nya teman-teman bisa berikan match parent semua, nggak apa-apa, karena card view-nya nanti wrap content ya. Kemudian di sini kita akan kasih padding ya. Saya seperti biasa gunakan padding 8 dp. Kemudian kasih margin. Marginnya itu 5 dp. Kita tutup. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam linear layout ini kita akan berikan sebuah gambar. Jadi seperti ini ya, ada gambar dan ada teks. Tapi kita nanti teksnya agak ke samping sini aja. Oke, di sini kita inputkan dulu ya image view, di mana di image view ini kita akan mengatur ukurannya berapa ya ini. Saya akan atur saja 60 dp untuk lebarnya dan untuk tingginya 60 dp juga. Nah, di sini masih belum terlihat gambarnya. Mari kita tampilkan dengan menggunakan gambar seadanya dulu aja. IC launcher background. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, kemudian kita akan kasih margin deh. Kasih margin 5 dp. Oke, jangan lupa kita tutup. Nah, setelah itu kita perlu memberikan ID. Jadi kita memerlukan ID di image view-nya karena nanti dengan ID ini gambarnya itu bisa berubah-berubah. Di sini kita kasih nama. Di sini kita kan akan ganti dengan logo klub ya. Ada Manchester, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita kasih nama logo klub. Kemudian kita kasih teks. Di sini kita kasih text view, di mana text view-nya kita kasih wrap content aja ya untuk width-nya. Kemudian untuk ini kita kasih match parent. Oh iya teman-teman, sebelum ke sini kita ke linear layout-nya lagi ya. Saya kelupaan. Kita perlu kasih orientation. Di sini saya akan berikan horizontal biar nanti si teksnya itu berada ke samping. Kalau menggunakan vertikal nanti teksnya malah ke bawah. Oke, di sini kita akan kasih teks. Semisal di sini adalah nama klub bola. Nah, di sini terlihat kecil ya. Kita kasih size deh. Berapa ya? 20 SP cukup nggak? Kayaknya cukup ya. Kita kasih text bold. Apa ini? Textile ya. Oke, kemudian kita akan kasih lagi apa ini ya? Padding ya. Padding left biar tidak dempet dengan gambar. Oke, terus kita akan kasih apa lagi ya? Oh iya, kita akan kasih gravity center biar di tengah. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita kurang ID ya. Kita kasih ID di sini. ID-nya kita kasih nama klub ya. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di activity main ya. Di sini datanya belum tampil ya. Kita bisa tampilkan. Di sini kita kasih list item. Di sini kita kasih add layout ya. Add layout. Nama yang tadi kita buat adalah list item. Kita klik saja list item. Nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini card view-nya belum kelihatan ada jarak ya. Kita nanti akan berikan jarak di card view-nya. Dan kita akan kasih di card view-nya itu apa ya, lengkungan-lengkungan biar kelihatan seperti itu. Oke, di bagian card view kita akan kasih corner dulu ya. Corner radius 6 dp. Nah, di sini sudah kelihatan belum ya?
masih belum kelihatan ya. Kita akan kasih ini deh, card elevation. Kita kasih 3 dp. Coba kita cek lagi. Masih nggak jalan ya. Sini nggak jalan. Kita perlu kasih ini dulu. Use compact padding ya. Kita kasih true, baru nanti kelihatan. Nah, ini baru kelihatan ya. Sepertinya kita perlu padding lagi nih. Kita akan kasih padding di bagian di sini kali ya. Teman-teman bisa ganti aja di sini. 16 mungkin biar kelihatan. 16 dp. Ya, jadi untuk activity main saya ganti deh paddingnya jadi 16 dp. Dan di sini saya akan tampilkan dulu ya. Di sini show UI. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada warna-warnanya ya. Teman-teman bisa ganti sih. Di sini di color. Saya akan ganti aja deh. Sini saya akan ganti di sini semua deh. Oke, nanti ketika kita lihat di activity main, dia akan berubah birunya. Oke, setelah seperti ini, kita sudah selesai untuk layoutnya. Jadi kita akan masuk ke bagian Java-nya. Jadi konsep dari recycle view ini adalah menginputkan view ke dalam view seperti itu ya. Ini kan item seperti ini, kita inputkan ke dalam activity main dan di sini jadi banyak kayak gini ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah ini ya, bagian Java, di mana kita akan buat sebuah model ya, untuk nanti isi datanya gitu. Sini kita akan kasih nama club model. Nah, di bagian sini teman-teman nggak usah bingung ya, kita cukup kasih nama saja. Tadi kita di sini ya, di list item, kita datanya ada apa saja sih? Kita ada gambar dan juga ada teks. Jadi di modelnya ini kita kasih gambar sama teks. Teks itu string ya. Kita kasih string, semisal namanya apa ya? Semisal nama club. Kemudian kita kasih lagi private. Sini saya akan kasih integer saja ya. Untuk logo clubnya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal klik kanan saja. Kemudian generate. Kita akan buat konstruktornya dulu. Kita pilih dua-duanya. Teman-teman bisa tekan shift, kemudian klik yang paling bawah, dan pilih OK. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah konstruktor. Dan di sini kita enter. Kita akan buat sebuah getter setter. Sebenarnya yang kita gunakan cukup getter saja sih. Cuman siapa tahu kita ke depannya akan menggunakan setter, jadi saya akan pilih getter setter saja. Seperti tadi kita pilih keduanya, kemudian pilih OK. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini warnanya masih abu-abu, tandanya di sini belum terpakai ya. Jadi kelas ini belum terpakai, ini juga belum terpakai. Oke, sekarang kita akan buat sebuah adapter. Di sini adapter akan berfungsi untuk menginputkan layout yang tadi ini untuk ditampilkan di activity main ya. Ini adalah fungsi dari adapternya. Sini namanya adapter club atau club adapter saja ya. Club adapter. Oke, kita enter. Nah, di sini dia perlu mengextend, di mana extendnya itu adalah recycle view. Dan di sini kita perlu kasih adapter. Kita kasih view holder ya. Nah, di sini ini recycle view-nya salah ya, harusnya mengambil dari club adapter. Jadi begini teman-teman, kita akan membuat sebuah kelas view holder yang berada di dalam kelas adapter ini.
Oke, di sini ada error, jangan khawatir. Di sini ada lampu merah ya. Teman-teman klik yang bagian errornya gitu, yang ada garis merah ini. Kemudian kalian klik lampu ini, kemudian implement method. Nanti akan dibuatkan 3 metode ya. Untuk penjelasannya ada di sini. Ada on create view, on binding, kemudian get item. Untuk mudahnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini adalah untuk penginputan dari layout ya ke dalam layout. Kemudian di sini tuh untuk datanya dan di sini adalah size dari datanya. Di sini kenapa ya masih error? Sepertinya saya ada yang salah. Oke, di sini kita buat implement saja langsung. Kita buat kelas adapter. Nah, di sini masih ada error ya. Jangan khawatir, kita perlu membuat sebuah extend lagi ya. Sini tuh, make view holder. Jadi dia perlu extend make view holder. Kita klik saja. Error di sini sudah hilang, muncul error di sini. Jangan khawatir, di sini juga kita tinggal klik, kita buat constructor matching super. Nah, sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan mengambil view dari list item ini ya. Kita lihat dia punya ID logo club, dan nama club. Nah, untuk memanggilannya di club adapter ya, ini kita tutup saja, udah nggak dipakai. Nah, di sini biasanya ya, kalau kita akan memanggil data itu, semisal di sini kita akan deklarasikan dulu ya. Kita kan punya apa ini ya, text view ya. Text view, nama club, dan ada image view logo club. Oke, di sini ada text view. Saya akan kasih nama club ya, nama club. Kemudian ada image view. Kita kasih nama semisal logo club. Nah, setelah seperti ini, teman-teman seharusnya bisa memanggil ya. Di sini ada nama club. Biasanya kan setelah sama dengan find view by ID ketemu ya. Tapi di sini error dikarenakan kita tidak mendapatkan hak akses untuk list itemnya. Jadi jalur untuk pengambilan list itemnya untuk ID-nya kita menggunakan item view. Jadi kita gunakan item view dulu, kemudian kita paste, baru kita find view by ID. Dan di sini kita kasih ID-nya ya sesuai datanya. Di sini nama club tadi kita kasih nama club ya. Kemudian satu lagi di sini untuk logo clubnya kita kasih juga item view ya, find view by ID. Di sini kita kasih r.id. Apa ya, logo club ya, logo club. Nah, untuk view holder ini nanti akan dipanggil atau akan di return ke sini ya. Cuman kita harus buat datanya dulu. Nah, untuk bagian kelas ini telah selesai. Sekarang kita akan buat sebuah array list dulu ya, untuk menampung data dari model ini ya. Oke, di sini kita akan buat dulu. Sini kita akan di sini kita akan berikan private. Di sini apa ya namanya? Kita kasih array list ya. Sorry. Kita kasih array, tapi kita akan menggunakan array list. Di sini kita akan ambil array list ini. Jadi nanti array-nya itu akan diisi ya dengan apa ini? Club model ya. Club model. Kemudian kita kasih club model itu di dalam sebuah variabel club models.
Teman-teman bisa kasih S atau enggak ya di sini. Saya nggak pakai ya, jadi cuman club model saja. Bedanya di sini C-nya kecil, yang di sini C-nya besar ya. Oke, setelah seperti ini kita perlu membuat sebuah konstruktor. Teman-teman klik kanan, generate, kemudian konstruktor. Kita pilih OK. Nah, setelah ini sudah ya. Kita akan lanjutkan di bagian sini. Di bagian sini kita akan lanjutkan dengan membuat sebuah view, di mana kita akan tampung dia di dalam variabel view. Kemudian di sini kita akan buat sebuah layout inflator. Jadi dia akan menginflate yang tadi saya sudah sebutkan ya, yaitu layout. Di sini layoutnya kita ambil dari get context. Kita inflate ya. Kita inflate. Sorry. Ini get context ini ya. Inflate. Kita ambil dari r.layout ya. Layoutnya apa nih? Layoutnya adalah list item. Nah, data yang di sini, kemudian di sini terdapat 3 parameter, teman-teman. Bisa teman-teman cek di sini nih. Dia membutuhkan layout trace, kemudian view groupnya, dan booleannya. Di sini kita kasih parent ya. Dan kita kasih false, biar nggak kebalik scrollnya. Kemudian kasih titik koma. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal panggil si viewholder ini saja. Kita panggil viewholder ini, kita paste, kita kasih viewholder, kemudian kita buat new viewholder, dan kita isi dia dengan view ini. Kemudian kita paste, dan kita kasih titik koma, returnnya kita kasih viewholder. Jadi pada intinya di sini itu kita menginputkan si list item ini ke si activity main. Kemudian di sini kita akan menginputkan datanya. Di sini untuk datanya kita cukup gunakan di sini ya. Di sini ada holder. Jika namanya beda, teman-teman periksa di parameter ke-1 ya. Di sini kita kasih holder. Ini belum ke copy ya. Nah, di sini holder. Kemudian di sini kita ambil dari sini. Dari nama ini. Sini kan ada nama club. Jadi nama club ini isinya itu adalah nama club yang ada di sini ya. Di sini ya, teks di sini. Jadi kita akan isi teks di sini. Kita akan set teks di mana di sini ada club model ya. Club model ini dari mana sih? Club model ini dari sini ya. Dari array list ini. Jadi dari model ini club model ini kita akan isi datanya. Kita ambil nih dia berdasarkan posisinya. Kemudian kita get lagi nih. Get-nya itu apa? Di sini kan nama klub ya. Kita ambil dari nama klubnya. Jika teman-teman lihat di klub model ya. Di sini get club sudah menyala. Artinya kita gunakan. Dan ini belum ya. Kita akan gunakan. Nah, kita bisa duplikat teman-teman untuk bagian sini. Kita cukup tekan Ctrl D. Nah, kita ganti saja di sini, sesuaikan dengan yang ada di sini. Logo club, kita ganti logo club, dan di sini kenapa di sini? Rename reference. Oke, kita ulangi dulu. Di sini berarti bukan set text ya. Kita kasih apa ya? Set. Oh ya, di sini kita kasih set image resource ya. Set image resource dari club model, kemudian get position,
dan kita kasih get logo club. Nah, jadi tadi kita salah ya. Di bagian sini bukan teks tapi set image resort. Oke, kemudian di bagian sini kita perlu ganti ya. Sini kita kasih club model dot size. Oke. Oke, di sini untuk adapternya sudah selesai. Sekarang kita bisa close semuanya. Kita akan masuk ke main activity. Nah, di bagian main activity ini kita perlu mendeklarasikan ya. Di sini kita punya sebuah private. Kalau teman-teman lihat di bagian activity main, kita punya ID recycle view. Kita perlu deklarasikan ya. Jadi private recycle view, kita kasih nama recycle view. Kemudian kita punya sebuah ini ya, adapter ya, namanya club adapter. Kita akan kasih nama club adapter kecil semua. Dan kita perlu menginputkan juga nih untuk array list-nya ya. Nah, jika teman-teman di sini menggunakan array list ya, di bagian adapter di sini. Nah, maka di main activity-nya juga teman-teman harus menggunakan array list. Sini kita kasih model ya, isinya adalah model. Di sini kita kasih nama, semisal club model. Sini ya, tanpa S ya, club model seperti ini. Oke, setelah seperti itu kita akan definisikan dulu ya recycle view-nya. Dia dari mana gitu. Find view by ID, kemudian r.id, namanya recycle view. Dan kemudian kita juga akan untuk yang adapter ya, kita kasih new adapter, club adapter ya, club adapter. Di sini kita kasih nama club model. Nah, jadi ini salah ya. Ini harusnya huruf kecil. Sorry. Jadi begini, si club adapter ini dia akan menginstan dari club adapter di sini ya, yang diisi datanya itu dari mana? Dari club model seperti itu. Kemudian di sini kita kasih recycle view lagi ya. Sorry, di sini kita kasih recycle view-nya gede. Recycle view. Sini ada layout manager. Kita kasih nama ya. Namanya layout manager, namanya kecil. Kemudian kita kasih new linear layout ya. Di sini sebenarnya butuh konteks ya, tapi kita di sini karena menggunakan main activity, jadi kita gunakan main activity. Jika teman-teman tidak ada main activity, teman-teman bisa ganti di sini konteksnya menggunakan konteks ya. Oke, di sini kita perlu membuat lagi ya. Di sini ada recycle view, di mana dia akan kita set, akan kita isi ya datanya. Sini untuk layoutnya kita ambil dari sini ya. Layoutnya kita ambil dari sini. Dan satu lagi, recycle view-nya kita set lagi adapternya. Di mana adapternya itu kita akan isi dari club adapter. Dari sini ya. Nah sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita harus menginputkan datanya ya. Jadi kita perlu data nih. Jadi di sini kita ambil data saja deh. Get data. Nah, untuk get data ini kita tidak ambil dari sini ya. Kita buat kelas baru. Nanti akan dibuat di bawah. Nah, kita membuat sebuah kelas get data. Yang mana nanti kita ambil datanya. Atau datanya kita isi. Yang akan mengisi ke array list ini. Jadi, kita perlu mengambil club modelnya dulu. Di sini. Club model ini kan isinya model dari sini ya. Jadi model dari situ kita new dulu ya. Array list-nya. Nah, kemudian kita isi nih. Isinya menggunakan menggunakan club model yang isinya kita tambah ya
add, kita tambah dengan new club model. Club model ini kita ambil dari sini. Club model, dan di sini jika teman-teman lihat ya, di club model tadi kita lihat si club model ini punya dua parameter, ada nama dan juga logonya. Jadi di sini kita perlu dua juga nih parameternya. Yang pertama adalah namanya. Semisal saya kasih nama Juventus dan kita kasih koma ya, r.drivable. Nah, di sini kita kasih gambarnya. Cuman karena saya belum pastekan gambarnya, jadi di sini cuman dua yang kedetek. Saya akan pastekan dulu ya. Oh ya, untuk gambar ini nanti saya sertakan juga ya link downloadnya di bawah, di link deskripsi jika teman-teman ingin pakai. Sini kita copy saja. Oh ya, di sini namanya masih kapital ya. Nanti harus kita ganti dulu. Oke, kita masuk dulu ke sini. Masuk ke bagian drivable, kita klik kanan, kemudian paste. Nah, di sini kita pilih yang drivable. Dan di sini sebenarnya kita perlu ini sih. Perlu ganti nih namanya. Di sini namanya masih huruf besar ya. Ini nggak diizinkan, jadi merah-merah seperti ini. Saya akan ganti dulu sebentar. Kita refactor dulu. Oke, kita rename. Di sini berarti B-nya kecil. Kemudian kita refactor. Lihat untuk merah-merahnya udah hilang. Kemudian di sini kita ganti Real Madrid. Di sini kita nggak bisa pakai camel case ya. Kita pakai underscore untuk pemisahannya. Kemudian di sini juga PSG. Kita ganti lagi di sini PSG. Kita refactor. Kemudian di sini ada MU. Biar singkat saya MU aja ya. Kemudian di sini ada Liverpool. Di sini Juventus. C-nya kecil ya. Kemudian Dortmund. Dan kita masuk ke Chelsea. Dan Bayern Munchen. Oke, jika sudah seperti ini, merahnya udah nggak ada ya, artinya udah bisa kita pakai. Di sini kita panggil saja Juventus. Nah, langsung terdeteksi. Sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 klub. Jadi di sini saya akan duplikat 8 lagi ya. Teman-teman bisa ketikkan Ctrl D. Berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini kita ganti. Semisal Real Madrid. Kemudian di sini kita ganti menjadi Real Madrid. Sini kita ganti Barcelona ya. Barcelona. Kemudian di sini juga Barcelona. Kemudian ada apa ini? Dortmund ya. Di sini juga Dortmund. Kemudian ada MU ya. Manchester United. Kemudian ada Bayern Munchen ya. Bayern Munchen. Oke. Kita kasih lagi sini. Bayern Munchen. Apalagi ya? Chelsea sama Liverpool ya. Liverpool sama Chelsea. Oh, ini nggak pakai A ya. Oke, di sini kita tampilkan saja Chelsea dan ada Liverpool. Oke, datanya sudah ada teman-teman. Sudah sesuai. Sekarang kita bisa coba jalankan. Di sini saya menggunakan
Xiaomi atau langsung ke perangkat ya. Saya akan tampilkan dengan strCPI. Nah, ini untuk tampilannya ya. Oke, di sini kita akan langsung jalankan. Kita cek ya. Nah, tidak ada error. Kita tunggu. Nah, di sini kita install. Nah, ini adalah hasil yang kita buat. Nah, gimana teman-teman? Keren nggak? Oke, jika teman-teman senang dengan video ini dan terbantu, silahkan teman-teman like dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, salam edukasi.